Oke. Nah ini kan sebenarnya kalau dari kasus ini, em, kalau dari keterangan ibunya juga mengatakan bahwa memang ini diserahkan penuh gitu. Kira-kira kalau dari pandangannya Mbak Dara, bagaimana nih sebenarnya pengawasan orang tua terhadap pengasuh maupun terhadap anak gitu? Oke, jadi memang jadi orang tua ketika sudah memilih untuk menyerahkan anaknya kepada babysitter, justru sebenarnya pengawasannya jadi bertambah ya. Pengawasannya kepada anaknya juga tetap harus dilakukan sebagai kewajibannya sebagai ibu ataupun orang tua, ditambah dengan pengawasan sebagai atasan kepada bawahannya gitu ya, Hmm. kepada babysitternya untuk mengawasi bagaimana dia menjalankan tugas-tugasnya. Bagaimana sih sebenarnya secara teori? Secara teori mungkin tidak ada istilah babysitter gitu ya, tapi memang orang tua yang berkewajiban untuk mengasuh dan juga merawat anak-anaknya. Tapi di masa ini gitu ya, di situasi sekarang yang sudah berkembang, banyak sekali kegiatan-kegiatan orang tua yang tidak memungkinkan untuk mengawasi anak-anaknya secara penuh 24 jam. Sehingga dengan adanya teknologi atau jasa babysitter ini sebenarnya membantu orang tua untuk menambah membagi pekerjaan untuk mengawasi dan juga merawat anaknya ya. Apalagi sesuai keterangan juga kan ibu korban ini sedang bekerja keluar kota 2 hari gitu kan, sehingga mau tidak mau yang bisa mengawasi secara langsung adalah babysitternya. Sebenarnya ini tidak bisa dilihat bahwa ini hanya salah ibunya, atau ini hanya salah babysitternya, atau ini hanya salah anaknya. Sebenarnya begitu ya. Itu agak agak mungkin sulit untuk dijudge secara langsung gitu ya, kira-kira salahnya di mana. Tapi yang jelas kegiatan-kegiatan yang menyakiti orang lain, kegiatan-kegiatan yang menyakiti diri sendiri, kegiatan-kegiatan yang merusak lingkungan itu sudah tidak bisa dibenarkan. Sehingga jelas menyakiti anak itu sudah termasuk salah, menyalahi pekerjaannya, menyalahi fitrah kita sebagai manusia, bagaimana kita seharusnya memperlakukan manusia yang lain, itu juga sudah salah. Gitu. Jadi apakah ibunya juga salah, apakah anaknya juga melakukan kesalahan, itu perlu pendalaman lebih lanjut, dan apapun kesalahannya sebenarnya tidak ada yang setimpal yang bisa dibalas dengan kekerasan gitu. Jadi Oke. mungkin banyak spekulasi orang gitu ya. Ini karena mungkin ibunya juga tidak mengawasi dengan baik. Ini mungkin karena juga ibunya tidak memperlakukan babysitternya dengan baik. Mungkin ini juga anaknya tidak diajarkan sopan santun sehingga mungkin tidak bisa mendengarkan apa yang dikatakan oleh babysitternya. Apapun itu di luar sana sebenarnya yang namanya kekerasan itu adalah hal yang tidak boleh dilakukan. Gitu. Jadi sehingga itu yang harus sebenarnya disoroti, bukan malah kemana-mana ya, yang sudah tidak bukan wewenang kita sebagai masyarakat di luar pelaku dan juga korban, yang justru kita melihat ke arah-arah yang tidak seharusnya kita lihat gitu. Jadi ke depannya orang tua harus seperti apa nih kepada pengasuh gitu. Karena kan seperti yang kasus ini orang tuanya bekerja, otomatis mereka harus memberikan pengasuh em, apa ya, otoritas penuh untuk menjaga anaknya gitu. Gimana caranya Kalau supaya menurut orang tua itu hmm, secure, apa namanya, memberikan kepercayaan gitu kepada pengasuh. kalau menurut saya sebenarnya lebih ke fact check pasti. Jadi riwayatnya seperti apa, kemudian mungkin lewat penyalur seperti apa, riwayat bekerja sebelumnya seperti apa, apakah yang membuat saat itu pindah dari pekerjaan yang sebelumnya untuk menuju ke pekerjaan yang lain gitu ya, riwayat-riwayat sebelumnya seperti apa.